Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan update beberapa informasi mengenai XRP. Jadi XRP adalah salah satu aset kripto terkemuka kembali mencuri perhatian dunia setelah melonjak signifikan pasca penyelesaian gugatan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC, teman-teman. Jadi kalau kemarin informasinya Ripple harus membayar 50 juta US dollar, ternyata informasi terbarunya itu Ripple itu melakukan pembayaran sebesar 61 juta US dollar, teman-teman. Jadi dengan pembayaran penyelesaian sebesar 61 juta US dollar, Ripple Lab berhasil meredakan ketegangan hukum yang telah membayangi ekosistem XRP selama bertahun-tahun. Jadi kejadian ini tidak hanya memulihkan kepercayaan investor, tetapi juga membuka peluang baru bagi XRP sebagai pionir dalam sektor pembayaran kripto yang patuh terhadap regulasi, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini dengan adanya informasi ini dalam waktu singkat XRP ini berhasil melampaui kapitalisasi Tether pada hari Rabu ini pada saat saya membuat video ini tanggal 14. Jadi dalam waktu singkat XRP melampaui kapitalisasi pasar USDT, stablecoin terbesar di dunia. Jadi lonjakan ini memperkuat keyakinan bahwa XRP memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama di era baru keuangan digital, terutama ketika regulasi menjadi faktor penentu masa depan industri kripto, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di sini peringkat pertama di CoinMarketCap ini adalah Bitcoin, kemudian Ethereum dan XRP, teman-teman. Kita lihat di sini untuk market capital dari Tether ini 150 miliar US dollar itu disalip oleh XRP yang pada hari ini mampu menembus angka 151 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa gugatan SEC terhadap Ripple Lab sejak 2020 memang telah menjadi batu sandungan yang luar biasa bagi XRP, namun penyelesaian senilai 61 juta US dollar yang diumumkan baru-baru ini menjadi titik balik penting, teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini ada seorang analis kripto yang bernama Ali Martinez ini menampilkan adanya symmetric triangle, ada segitiga ini. Di sini kalau memang sesuai dengan prediksi beliau, ini XRP ini akan mampu meledak mencapai 15 US dollar, teman-teman. Jadi ini prediksi dari Ali Martinez. Kemudian setelah pengumuman penyelesaian dengan SEC, ini harga XRP melonjak signifikan dan lonjakan ini dipicu oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah peningkatan volume perdagangan institusional, teman-teman. Jadi penyelesaian hukum itu membuka pintu bagi lembaga keuangan besar untuk kembali menjajaki XRP sebagai instrumen pembayaran lintas batas yang efisien. Dan juga kejelasan hukum itu memberikan sinyal positif kepada pelaku pasar bahwa XRP dapat menjadi model aset kripto yang patuh terhadap regulasi, berbeda dengan banyak proyek DeFi yang masih abu-abu secara legal, teman-teman. Kemudian implikasinya, kalau kita lihat di sini salah satu dampak terbesar dari penyelesaian ini adalah bagaimana hari ini XRP diposisikan dalam diskusi regulasi global, terutama terkait integrasi antara DeFi dan TradFi, teman-teman. Jadi dengan semakin dekatnya regulator untuk menetapkan kerangka hukum bagi sistem keuangan terdesentralisasi, XRP dianggap dan dinilai sebagai contoh ideal bagaimana aset kripto dapat berfungsi dalam ekosistem yang patuh hukum namun tetap inovatif, teman-teman. Jadi Ripple melalui jaringan XRP Ledger telah mengembangkan
infrastruktur yang memungkinkan transaksi yang cepat, murah, dan aman, dan semua dalam koridor kepatuhan regulasi, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan langsung melihat untuk kondisi XRP pada hari ini, dan kita lihat untuk market hari ini sangat positif teman-teman. Market kapital secara global mengalami peningkatan sebesar 3,42%, jadi total market kripto hari ini ada di angka 3,39 triliun US dollar teman-teman. Dan kita akan lihat untuk pergerakan harga XRP, hari ini XRP mengalahkan USDT menempati peringkat ketiga di Coin market cap. Ini kita lihat di sini untuk XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,57 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 4,26% dalam 24 jam teman-teman. Kemudian untuk volume untuk market kapitalnya ini ada di angka 150,64 miliar US dollar, mengalami kenaikan 4,25%. Kemudian untuk volume 24 jamnya, volume transaksinya ini mencapai 5,87 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 45,21% teman-teman. Maksimal supply 100 miliar XRP, namun sirkulasi supply yang beredar ini di angka 58,55 miliar XRP teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di harga all time high-nya, jadi 7 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga ini, berarti XRP sedang diskon 32,6% teman-teman. Nah kemudian pertanyaan yang paling penting adalah apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP. Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame hari, ini trennya masih tren kenaikan. Kita lihat MA50 berada di atas MA200. Sekarang kita akan turun ke time frame H4 teman-teman. Nah ini untuk di H4 juga sama trennya, tren kenaikan. Jadi pada tanggal 25 April 2025 itu telah terjadi golden cross, MA50 memotong MA200 ke atas, sehingga tren dari H4 selaras dan searah dengan tren yang ada di time frame hari teman-teman. Nah kemudian pertanyaannya, apakah saat ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Saran saya teman-teman, lebih baik teman-teman melakukan pembelian, nunggu harganya koreksi sampai menyentuh MA50 teman-teman. Jadi pada saat harganya koreksi menyentuh moving average 50 di time frame H4, maka pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.